Bismillahirrahmanirrahim. Memakan ikan patin dengan daun salam, rasanya sungguh nikmat tak terhingga. Bagi hadirin yang menjawab salam, mudah-mudahan semua jadi masukkan ke dalam surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah semuanya masuk surga. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Kantor KPP Pratama Pontianak Barat, Bapak Mu'alif SEMSI beserta seluruh jajarannya, yang saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu nama maupun jabatannya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam melakukan segala aktivitas, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan dalam kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, syukur alhamdulillah hingga saat ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini di tanggal 14 Dzulhijjah kita semua dapat hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ini dapat mendatangkan keridhaan serta keberkahan dari Allah Ta'ala untuk kita semua. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan kita semua nantinya termasuk dari umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya di sini untuk melanjutkan tausiah dari Bapak Mu'alif tadi. Sebenarnya udah singgung Bapak ya semuanya. Masya Allah. Ya, tema tausiah ya, hikmah berkurban dalam rangka meningkatkan implementasi nilai-nilai Kementerian Keuangan. Masya Allah ya. Yang pastinya nilai-nilai sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mu'alif tadi, semuanya itu sejalan dengan nilai-nilai yang ada di dalam agama kita. Pastinya itu semua nilai-nilai kebaikan. Tetapi untuk lebih memantapkan kepada kita semua lagi, kita lihat ternyata ya, nilai-nilai itu Allah masukkan di dalam suatu ibadah. Sehingga ini nanti harapannya ketika kita melakukan suatu ibadah, khususnya ibadah kurban, itu tidak hanya sekedar ritual, tidak hanya sekedar seremoni, tidak hanya sekedar ya, kebiasaan, rutinitas. Akan tetapi ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari ibadah tersebut, ya, kita tanamkan pada diri kita dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuklah di dalam dunia pekerjaan kita. Karena tidak mungkin Allah itu ya, memerintahkan suatu ibadah kepada hamba-hambanya kalau tidak ada faedah, tidak ada manfaat, tidak ada kemaslahatan di dalamnya. Pasti ada. Itu yang ingin kita gali dan kita terapkan di setiap kehidupan kita, ya, mau dalam keluarga, pekerjaan kita, di masyarakat dan lain sebagainya.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebelum saya menyampaikan ya, terkait nilai-nilai ibadah kurban yang bisa kita ambil nantinya, dan itu sangat sejalan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan ya, yang ada 5 itu. Jadi Pak, saya hafalkan ini Pak. Benar. Ya, alhamdulillah. Jadi saya pun ikut belajar Pak. Alhamdulillah. Ya. Sebelum itu saya ingin menyampaikan, dan ini sebenarnya juga tadi sudah disinggung oleh Bapak Mu'alif terkait dengan syariat. Nah, setelah itu nanti saya akan menyampaikan, kita lihat bersama kisah-kisah luar biasa yang berkaitan dengan ibadah kurban. Dari situ nanti baru kita ambil nilai-nilainya ya, yang memungkinkan untuk bisa kita terapkan di dalam dunia pekerjaan kita. Nah, pertama terkait dengan syariat ibadah kurban itu sendiri. Di dalam agama kita ya, ini kebiasaannya kita sudah mengatakan ibadah kurban ya Pak ya. Sebenarnya itu sudah bahasa Arab, berkorban ya Pak. Itu sudah bahasa Indonesia, mohon maaf bahasa Indonesia menurut saya. Sudah kita jadikan bahasa Indonesia, kurban atau korban. Nah, kurban itu sendiri bahasa Arab. Jadi kalau ada yang menyebutkan orang ibadah kurban itu sudah berbahasa Arab. Ya. Lalu ada istilah lain, ya saya tidak sebutkan mungkin dalil-dalilnya, ayat-ayat atau hadisnya ya Pak ya, karena banyak seperti itu, panjang. Ya, ada istilah lain nahar. Nah, seperti yang dibacakan ya, Bapak Ahmad tadi, fasholli li rabbika wanhar, dengan istilah nahar. Lalu ada lagi istilah dengan udhiyah. Makanya dikatakan Idul Adha. Akar katanya sama. Jadi udhiyah itu juga kurban maksudnya. Ada 3. Yang keempat ada lagi istilahnya zabhun. Sembelihan. Nah, ini Allah gunakan kata zabhun ini ketika menjelaskan ayat tentang yang disampaikan Bapak Mu'alif tadi, ketika mimpi Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. 4. Yang kelima menggunakan juga istilah nusuk. Ini yang sering kita baca. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, jadi paling tidak ada 5 ya, digunakan istilah yang dia itu maksudnya adalah ibadah kurban. Nah, semua istilah ini makna dan tujuannya itu sama, satu, yaitu terkait dengan sebuah persembahan. Jadi kurban itu adalah persembahan Pak. Ya, untuk lebih rinci lagi adalah sebuah persembahan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadanya. Itulah ibadah kurban, Bapak Ibu sekalian. Nah, dahulu syariat dulu itu berbeda-beda Pak Bu, ya, cara berkurbannya. Nah, untuk kita sekarang ya mengikuti sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang disempurnakan dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, caranya beda. Nah, maka kalau kita jelas ketentuannya, yaitu menyembelih hewan-hewan tertentu pada waktu tertentu. Hewannya ya kalau tidak onta, sapi atau kerbau juga boleh, atau kambing atau domba. Nah, jadi tidak bisa ya kita berkurban dengan ayam, bebek, apalagi ikan lele, tak bisa. Meskipun ratusan kilo, tak bisa dipotong. Kenapa lele? Karena lebih mudah potongnya Ustaz. Tak bisa. Ya, ini jadi hewannya hewan tertentu saja. Lalu pada waktu tertentu, ada 4 hari saja. Pada hari raya 10 Dzulhijjah itu ada yang Idul Adha, atau di tanggal 10 atau 11 atau 13 di hari Tasyrik. Nah, ini karena kemarin Idul Adha bertepatan di hari Jumat, nah maka banyak yang memotongnya di hari Sabtu, bahkan juga di hari Ahadnya. Itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah karena memang masih dalam waktunya. Nah, di luar itu tidak boleh. Misalnya Bapak hari ini akan cuma 1 hari, kemarin baru selesai, nggak bisa. Kalaupun kita sedekahkan, maka jatuhnya pahalanya adalah sedekah.
Sekalipun onta semuanya kita potong semua, onta kambing kita serahkan, maka nilainya tidak ada. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ibadah kurban ini sebuah kesempatan bagi seorang hamba untuk melakukannya, karena hanya ada setahun sekali. Ya, hukumnya memang kebanyakan ulama mengatakan sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah Bapak Ibu sekalian? Ya, artinya kalau ibadah ini dilakukan ya oleh sebagian orang atau bahkan satu orang, maka itu sudah mewakili untuk keluarganya. Pahalanya bisa untuk satu keluarga. Itu namanya sunnah kifayah. Jadi sangat sayang sekali kalau tidak dilakukan. Nah, tetapi tidak sedikit juga mohon maaf Pak Bu ya, dikarenakan hukumnya sunnah, jadi banyak yang menyepelekannya. Tidak melakukan kurban dengan alasan hukumnya kan sunnah. Padahal dia mampu. Padahal lagi yang lebih parahnya, mohon maaf, di sisi lain dia bisa membeli barang-barang yang lain, yang mungkin barang itu bukan sesuatu yang apa, kalau yang pokok itu primer ya, yang pokok yang harus diadakan. Nah, kalau untuk urusan ibadah ya kita bilang sunnah, itu nggak wajib. Tapi untuk urusan belanja, seolah-olah semuanya penting, wajib. Ini malu kita Pak sama Allah, malu kita. Padahal ini kan ceritanya kurban untuk Allah, bukan ini kurban untuk manusia. Tak boleh kita memotong hewan untuk manusia. Ya, tetapi itu apa? Ya caranya saja. Memang itu disarankan untuk apa? Dianjurkan untuk diberikan. Ya, tetapi niat kita bukan kata semata-mata untuk membantu. Bukan itu yang pertama. Ini tapi ini ceritanya kurban kita untuk Allah. Meskipun Allah nggak memerlukan daging untuk dari kita, bukan. Tetapi apa kata Rasulullah? Darah ketakwaan itu yang sampai kepada Allah, bukan daging atau darahnya. Makanya sangat disayangkan. Karena itu mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya, ini perlu kita tanamkan pada diri kita. Kita niatkan, kita azamkan setiap tahun agar bisa melakukan kurban. Harus diniatkan. Insya Allah Allah akan berikan jalan Bapak Ibu sekalian. Karena luar biasa faedah manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Baik secara diri pribadi kita, kurban itu akan mengajarkan kita, membersihkan kita daripada sifat bakhil, sifat tamak. Bapak Ibu sekalian, kalau kita udah bakhil sama Allah, gimana lagi dengan manusia? Tak mau berkorban untuk Allah, gimana lagi untuk manusia? Ya. Lalu apalagi secara pribadi ibadah kurban ini wujud rasa syukur kita kepada Allah. Makanya doa Rasulullah itu ketika berkurban, Allahumma hadza minka wa laka, ya Allah, ini darimu dan untukmu. Nikmat mana yang kita miliki Bapak Ibu sekalian yang bukan dari Allah? Pantaskah tidak bakhil kepada Allah? Malu kita. Nah, secara sosial juga luar biasa faedahnya. Ya, ibadah kurban ini ya, ini mengajarkan kita, ya, menjaga kita agar tidak terjebak pada individualisme dan materialisme yang dapat melemahkan rasa persaudaraan di antara kita Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau hanya masing-masing kan bahaya ini kehidupan ini. Apalagi Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya, Islam itu mengajarkan ya, orang itu seperti kalbunian, seperti bangunan saling menguatkan, ada fondasi, ada atap, ya, dan semua fasilitas yang ada itu membuat bangunan itu menjadi kokoh, kuat, cantik, ya, indah seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan syariat Bapak Ibu sekalian. Berikutnya berkaitan dengan kisah-kisah yang luar biasa. Ya, pertama kisah dari kurbannya Habil dan Qabil. Pernah dengar Pak Bu, Habil dan Qabil? Anak siapa? Anak Nabi Adam.
ini dikisahkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq. Allah perintahkan kepada Rasulullah, ceritakan kepada mereka terkait dengan apa yang terjadi pada dua putra Nabi Adam. Ceritakan dengan sebenar-benarnya. Idh qarraba qurbanan. Ini Allah gunakan kata kurban di dalam Al-Quran. Ketika keduanya itu melakukan kurban, fatuqbila min ahadihima, dari keduanya itu hanya salah satunya saja yang diterima kurbannya, yaitu dari Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan satunya lagi tidak diterima. Qabil yang tidak diterima kurbannya itu berkata, la aqtulannak, sungguh akan aku bunuh kamu wahai Habil. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Habil hanya mengatakan, sesungguhnya amalan yang diterima itu oleh Allah hanyalah amalan dari orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Nah, jadi disebutkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu sekalian, dengan mencantumkan beberapa riwayat, Imam Ibnu Katsir mengisahkan bahwasanya dahulu Nabi Adam itu menikahkan sesama anak-anaknya. Ini dalam keadaan darurat, karena mau dinikahkan dengan siapa lagi? Ada meneruskan keturunan. Akan tetapi begini, cara menikahkannya adalah diselang-seling. Karena riwayat menyebutkan ketika Hawa melahirkan, itu pasti yang dilahirkan itu kembar, laki-laki dan perempuan. Ini tidak dinikahkan, tidak boleh. Tetapi nanti ini dinikahkan dengan kembaran berikutnya atau yang sebelumnya. Misalnya tahun kemarin Hawa melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Tahun ini lahir juga laki-laki dan perempuan, maka nanti dinikahkan selang-seling. Laki-laki yang tahun kemarin dengan perempuan yang tahun ini, perempuan tahun kemarin dinikahkan dengan laki-laki tahun ini. Seperti itu. Maka Habil ini adik daripada Qabil. Habil punya saudari kembar yang wajahnya itu lawan good looking apa? Ya biasa-biasa ya, tak ganti-ganti betul. Ini kan berarti harus nikah dengan si Qabil. Qabil saudari kembarnya itu cantik, maka Qabil nggak terima. Aku maunya nikah dengan saudari kembarku aja, dia lebih cantik. Sedangkan Habil ingin menikahi saudari kembarnya Qabil, karena memang seperti itu syariatnya. Rebutan ini, kalau masalah perempuan ini luar biasa. Lalu Nabi Adam menengahi, silakan kalian lakukan kurban untuk Allah. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Qabil ini ahli di bidang pertanian, sedangkan Habil di bidang peternakan. Jadi masing-masing memberikan apa yang mereka miliki. Si Habil dia justru memilih hasil peternakannya itu yang terbaik. Disebutkan dalam riwayat itu seekor domba yang dari kecil itu ia urus, bahkan tidur dengannya. Kalau sekarang orang kucing kalau ya, kucing dikurbankan. Kata Ustaz, dikurbankan apa yang terbaik yang paling kita cintai? Kucing lah. Makanya jelas hewan apa. Jadi ini domba terbaik yang paling gemuk, yang bahkan yang paling dia cintai. Ini dikurbankan untuk Allah. Sedangkan si Qabil, ini ahli peternakan, dalam riwayat itu dikatakan ia memilih gandum, tetapi yang berkualitas itu untuk konsumsi sendiri. Sedangkan yang tidak berkualitas, yang jelek hasilnya itu yang dikurbankannya. Maka domba dan gandum ini diletakkan di sebuah bukit. Maka suatu malam ada api berwarna putih hanya mengambil domba, dan ini disimpan ke dalam surga. Dan domba inilah Pak Bu yang Allah turunkan, Allah gantikan untuk siapa? Nabi Ismail. Maka melihat itu, marah si Qabil tadi. Aku akan bunuh kau. Karena apa? Karena si Habil akan menikahi saudari kembar si Qabil. Ini Bapak Ibu sekalian, kurban yang pertama. Kita ingat dulu ceritanya, nanti baru kita ambil hikmah ataupun nilai-nilai yang ada di dalamnya. Ya. Berikutnya adalah kisah kurban dari, seperti yang saya Bapak
Ini disebutkan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anak itu sudah sampai usia yang cukup, bisa berusaha, bisa membantu ayahnya, ayahnya berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka. Sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, mimpiku itu aku menyembelihmu. Ya, fanzur madza taraw. Kira-kira bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Anak Ismail berkata, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas shabirin. Maka saya akan mendapat itu termasuk orang-orang yang sabar. Bapak Ibu sekalian, kita kalau mendengar atau menyampaikan cerita tentang Nabi Ibrahim dan Ismail ini, mungkin sekarang kita nggak terlalu gimana Pak ya. Kenapa? Karena kita tahu endingnya. Coba dulu Nabi Ibrahim dan Ismail, kita tahu nggak endingnya gimana Pak Bu? Nggak tahu Pak Bu. Tapi dengan penuh keyakinan, penuh dengan ketaatan kepatuhan, lakukan. Dan yang lebih luar biasanya lagi Pak Bu, bagaimana perasaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu lama sekali menunggu sampai punya anak. Dikatakan usia beliau itu 86 tahun baru punya anak, baru lahir si Ismail. Lama menunggu, sudah lahir, sudah ada anak, masih bayi, ternyata Allah uji lagi. Apa itu? Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa dan meninggalkan istrinya Siti Hajar dan bayinya Ismail di sebuah lembah tandus. Dia tinggal di situ. Itu dah. Pokoknya Nabi Ibrahim ditanya pun sama siapa? Istrinya Siti Hajar, kami mau tinggal di sini. Diam aja Nabi Ibrahim. Karena pokoknya udah taat itu udah diam. Ya, taat itu nggak perlu banyak nanya kenapa dan mengapa. Sampai pada akhirnya Siti Hajar sendiri yang paham. Apakah ini perintah dari Allah? Lalu dijawab oleh Nabi Ibrahim, benar. Kata Siti Hajar, kalau ini perintah Allah, kami tidak akan disia-siakan di sini. Selagi kami ingat kepada Allah, Allah pasti akan menjaga kami. Nah, singkat cerita, udah lama berpisah, ketemu ketika sudah besar. Si Ismail sudah besar, Nabi Ibrahim begitu menyayanginya. Muncul lagi ujian dari Allah, datang lagi ujian yang begitu besar untuk menyembelih. Dan siap. Tidak ada ketakutan, tidak ada rasa kekhawatiran di antara Ibrahim dan Ismail. Kita dalam Al-Quran itu falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya itu sudah berserah diri, ketika juga Ismail sudah dibaringkan, wa nadainahu ayya Ibrahim. Karena di situ Allah sudah melihat, ini nggak ngeprank nih Ibrahim ini, nggak ngeprank mereka, udah serius nih. Wa sadaqata ru'ya, sungguh engkau wahai Ibrahim telah membenarkan apa yang kau lihat di dalam mimpi dan benar-benar ingin engkau lakukan. Wa fadainahu bidhibhin 'azim. Lalu kami tebus Ismail tersebut dengan hewan domba yang sembelihan yang besar. Ini luar biasa yang Bapak Ibu sekalian. Makanya sampai di ayat berikutnya dikatakan wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Karena Nabi Ibrahim sudah melewati banyak ujian yang besar termasuk untuk menyembelih anaknya, kami akan abadikan kepada Nabi Ibrahim itu ujian yang gak akan terputus dari kalangan orang-orang ya setelah dirinya. Itu termasuk kita sekarang Pak Bu. Makanya kita sholat gimana bacaan Pak Bu? Kalau sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu selalu kita baca. Salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera kepada Ibrahim. Karena memang luar biasa. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kisah yang kedua, kisah kurban dari Ibrahim dan Ismail. Kisah kurban yang ketiga yaitu dari baginda Rasulullah SAW. Ini sudah mengikut caranya Nabi Ibrahim, tetapi ada syariat yang lebih detail lagi menjelaskan. Dikatakan Rasulullah ini luar biasanya dalam hal kurban ini beliau sangat konsisten. Setiap tahun melakukan kurban. Dikatakan beliau dari Aisyah pernah berkurban dengan 2 ekor domba, kambing, mohon maaf. Jadi ada warna hitam dan putih. Dikatakan juga oleh Jabir sahabat, kami pernah bersama Rasulullah melakukan kurban, ya, bertujuh untuk onta dan bertujuh juga untuk sapi. Lalu dari sahabat Ibnu Abbas dikatakan kami juga pernah
berkurban bersama Rasulullah, ya, bersepuluh untuk onta, 10 orang maksudnya, dan ber7 untuk sapi. Jadi onta itu bisa 7, bisa 10 Bapak Ibu sekalian. Sendiri pun bisa seperti itu. Nah, bahkan dikatakan ketika di Mina, ketika haji wada, Rasulullah itu berkurban dengan 100 onta. Beliau sendiri yang memotong sampai 63 ekor. Selebihnya adalah Ali bin Abi Thalib. Dan dagingnya ada yang beliau makan dan ada juga yang diberikan kepada fakir miskin seperti itu. Nah, ini kisah kurban dari baginda Rasulullah. Agak-agak saya percepat Bapak ya. Yang terakhir, kisah yang keempat, ini dari ulama salaf. Namanya Abu Hatim Ar-Razi. Beliau ini berkurban onta baru dengan berhutang. Saking tidak mau melewatkan momentum yang baik itu, karena hanya ada setahun sekali. Berhutang ini bukan berkurban untuk beli kambing baru. Mungkin kalau kambing dia mungkin ada uangnya dan nggak begitu besar kalau berhutang. Tapi dia berhutang itu untuk berkurban yang terbaik, yaitu dengan onta. Kalau sekarang ini saya lihat teman-teman di Palestina itu kalau ada donasi itu 3,5 ya Pak ya, 3,5 juta per orangnya untuk 10 orang. Berarti Pak berapa Pak satu ekor onta Pak? Kurang lebih 35 juta. Ya, berarti 25 juta satu ini. Itu kurban terbaik. Yang paling besar, banyak dagingnya, yang paling mahal harganya. Meskipun ada yang mengatakan kambing yang paling baik karena Rasulullah paling sering kurban dengan kambing. Tetapi ada ulama mengatakan waktu itu Rasulullah dengan kambing karena ingin memudahkan bagi umatnya dan para sahabat waktu itu, karena di sana lebih banyak kambing daripada sapi kita sini kan. Nah seperti itu. Nah, Allah a'lam. Tapi kalau dilihat dari hadis yang lain, misalnya sholat Jumat dan Pak kan, yang pertama datang maka dia seperti berkurban dengan apa? Onta, lalu sapi baru kambing. Nah maka mungkin ini pendapat yang lebih kuat. Nah maka Abu Hatim ini ketika ditanya kenapa kamu sampai rela berhutang untuk berkurban? Apa jawabannya? Beliau mengutip ayat firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 36. Lakum fiha khair. Karena di dalam ibadah kurban itu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan. Sehingga beliau tidak mau melewatkan begitu saja. Nah, ini Bapak ya. Jadi boleh kita berkurban dengan cara berhutang, dengan catatan pertama harus ada niat untuk membayarnya. Ada orang mau utang, niat aja nggak mau kan? Nah, yang kedua memang kita ya kemungkinan besar bisa membayarnya. Bapak insya Allah lah ya pasti bisa. Makanya saya yakin tiap tahun bisa terbang Bapak ya. Iya. Nah, jadi ini bisa berkurban dengan berhutang. Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari 4 kisah tadi. Dan nanti saya coba hubungkan dengan nilai-nilai yang ada dalam Kementerian Keuangan. Yang pertama adalah tentang nilai ketulusan atau nilai keikhlasan. Ini sebagaimana kita lihat dari kisah Habil tadi Pak Bu. Bagaimana dia begitu tulus, ikhlas ya, memberikan kurbannya kepada Allah, sesuatu yang sangat ia cintai dan itu adalah yang paling terbaik yang ia miliki. Kadang-kadang ada kita miliki barang itu Pak, itu yang paling mahal, yang paling baik, tapi bukan itu yang paling kita cintai, ataupun sebaliknya. Tapi kalau ini udah yang paling baik, itu yang paling dicintai. Karena itu Pak, ketulusan itu akan membawa kita untuk mempersembahkan yang terbaik dari diri kita. Itu Pak, ketulusan. Kalau sudah tulus, kalau udah tak tulus tak ikhlas, nah kayak Qabil itu. Dia hanya sekedar melakukan, tapi bukan yang terbaik yang diberikannya, justru yang terjelek atau hanya sekedar ada saja. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jika ketulusan ini ya kita terapkan di dalam pekerjaan kita Bapak, itu artinya kita akan mempersembahkan yang terbaik dari diri kita, dari waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, ide-ide, gagasan kita, berikan yang terbaik. Saya beberapa hari yang lalu dibacakan sama istri saya. Saya ada kebiasaan kalau di rumah itu Bapak, saya selalu ya, kita saling menemani kalau ada yang makan. Sebisa mungkin kita makan bareng. Tapi kalau ada yang ketika
ketika ada yang sudah kenyang nggak mau makan, ditemani. Jadi saya suka begitu, ditemani istri saya ngobrol. Nah, memang kalau dulu kita masih kecil dibilang kalau makan jangan banyak apa ngomong ya. Padahal kalau makan itu kalau ngomong itu sunnah Bapak. Rasulullah begitu, kalau makan ngomong. Tapi kalau sampai terbahak-bahak, itu kan masalahnya kita makan sambil ketawa terbahak-bahak itu bahaya Bapak. Karena kalau kita sambil ngomong itu kita banyak ngomongnya pencernaannya baik Bapak Ibu sekalian. Nah, maka saya dibacakan oleh istri saya sebuah status yang kurang lebih begini statusnya itu. Status itu beliau menceritakan bahwasanya beliau adalah seorang karyawan bekerja di sebuah perusahaan. Pengakuan beliau adalah beliau selama ini bekerja sekedarnya saja. Padahal beliau paham betul dengan apa yang harus dilakukan, bagaimana seharusnya yang dilakukan. Jadi ketika rapat itu beliau katakan, ya sekedarnya aja, banyak diamnya. Kenapa? Karena beliau merasa kalau beliau banyak berbicara, beliau akan diketahui beliau itu ahli di bidang ini, itu akan banyak disuruh-suruh. Ya Bapak. Ya, ini soal prinsip Pak Bu. Tapi saya bilang sama istri saya, ya itu silakan prinsip dia, tapi Abi nggak setuju dengan itu. Orang yang berprinsip seperti itu dari maka tidak akan ada persembahan lain dari dirinya. Dia hanya melakukan apa yang yang sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Dan disinggung juga di tulisan itu. Padahal gajinya cuma segitu. Jadi nggak mau dia ditambah-tambah yang lain. Ini bukan sebuah pengorbanan, ini bukan sebuah ketulusan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bekerja dengan ketulusan, kita nggak lagi mikir balasan dari manusia. Karena balasan manusia itu terbatas, Bapak Ibu. Ya, yakinlah dengan apa yang kita lakukan, Allah melihat dan Allah sebaik-baik pemberi balasan. Mungkin dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 Allah katakan, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah bekerjalah kalian, maka niscaya Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaan kalian. Ini artinya apa Pak Bu? Pasti ada persaksian terhadap apa yang kita kerjakan. Mungkin persaksian itu tidak kita rasakan di dunia ini Pak Bu, tetapi di akhirat kelak. Mungkin teman-teman kita melihat menyaksikan pekerjaan kita itu, mungkin mereka berbohong dalam hatinya, itu biasa saja pekerjaannya. Tetapi di akhirat nanti mereka tidak bisa berbohong bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah kebaikan. Jadi nggak usah terlalu banyak hitung-hitungan. Dan saya ceritakan kepada istri saya, mulai dari kuliah dulu saya bekerja bagaimana, nggak usah pikirin apa yang kita dapatkan. Ada saja. Mungkin kita tidak dapatkan dari pekerjaan kita tersebut di lembaga instansi tersebut, tetapi ada saja cara Allah untuk memberikan sesuatu kepada kita dari jalan yang lain, min haitsu la yahtasib, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu sekalian, ketulusan, keikhlasan dalam bekerja. Dan ini tentu saja sejalan dan akan meningkatkan nilai-nilai Kementerian Keuangan kita yang pertama tadi, Bapak Bu, integritas. Ini dasarnya Bapak Bu. Tulus, ikhlas dulu kerja. Ya, itu akan meningkatkan integritas kita. Ya, itu semuanya. Karena kita paham yang kita kerjakan ini, ya, karena perintah Allah. Ya, ini adalah sunnahnya Rasulullah. Ya, jadi dalam bekerja kita libatkan ada Allah di dalamnya. Ada keluarga kita di dalamnya, kita niatkan untuk mencari nafkah, maka aman Pak dalam bekerja. Tidak banyak kebutuhan seperti itu. Ya. Saya bilang sama istri saya, itu kan dari kacamata bawahan. Kalau dari kacamata atasan beda lagi saya bilang. Ya, saya ada punya sebuah yayasan juga Pak Bu. Jadi saya juga punya kacamata gitu. Kadang kita sebagai atasan juga kita ingin melihat sejauh mana loyalitas orang-orang yang ada di instansi kita atau lembaga kita. Biasanya untuk mengetahui loyalitas ini kan kita tidak hanya memberikan sesuatu yang sifatnya wajib saja. Terkadang kita ingin tahu ini kalau ditambah bagaimana. Begitulah juga Allah memberikan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Kalau yang wajib-wajib saja memang sudah sepatutnya. Tetapi ketika ada sesuatu yang tidak wajib, sunnah, tapi bisa dilakukan, oh berarti hamba ini loyal ini. Seperti itu Pak.
Jadi beda kacamata yang melihat seperti apa. Ini nilai yang pertama. Nilai yang kedua dari kisah kurban tadi yang bisa kita ambil adalah terkait dengan nilai kepatuhan, nilai ketundukan, ketaatan. Ini bisa kita lihat dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, luar biasa. Kalau Nabi Ibrahim kita udah nggak ragukan lagi lah bagaimana ketaatan ketundukan beliau, luar biasa. Tapi kan anaknya ini yang baru besar, baru juga mau dewasa, tiba-tiba mau disembelih. Tapi ketundukan, ketaatan beliau itu bisa terlihat dari perkataan beliau tadi di ayat yang mengatakan if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Bagaimana ketaatan si anak juga ini luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebisa mungkin nilai kepatuhan, ketundukan ini bisa diterapkan di dalam pekerjaan kita. Saya rasa setiap instansi organisasi itu ada yang namanya kode etik, betul ya Pak ya? Ada aturan, ada pedoman dalam berperilaku. Dan itu biasanya sudah disepakati. Kalau sudah disepakati, kenapa nggak dilakukan? Ini Bapak Ibu sekalian. Ya, dan biasanya aturan-aturan itu pasti baik, pasti sejalan dengan agama kita. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan juga pimpinan kalian, ulil amri minkum. Ya, karena itu nggak akan lah, insya Allah aturan-aturan kode etik itu nggak akan bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, begitu pun dengan hukum-hukum positif, nggak akan bertentangan insya Allah. Karena itu nggak ada salahnya jika kita taat, patuh terhadap aturan ataupun norma yang ada, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika ini kita jalankan, bekerja sesuai dengan aturan, pedoman, ada kepatuhan di dalamnya, maka itu tentu saja meningkatkan nilai-nilai keuangan Kementerian Keuangan yang kedua. Bapak Ibu sekalian, profesionalisme, profesional kita dalam bekerja sesuai dengan aturan, tidak dengan semaunya kita. Nah, yang ketiga, nilai yang ketiga yang bisa kita ambil juga dari kisah kurban tadi adalah nilai kebersamaan, nilai gotong royong. Ini bisa kita lihat dari kisah kurbannya baginda Rasulullah. Tidak hanya dalam prosesnya, ya prosesnya bagaimana? Rasulullah kan sama-sama, ya ada sapi bertujuh, ada onta ada bertujuh, pernah juga bersepuluh. Prosesnya dilakukan secara bersama-sama. Ternyata juga untuk hasilnya Rasulullah juga ingin bersama-sama. Rasulullah itu ketika menyembelih hewan kurbannya, beliau berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ibadah kurban ini atas nama dari Muhammad, atas nama keluarga Muhammad, dan juga atas nama umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah, tak lupa ya Rasulullah dengan keluarga dan umat-umatnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya bagaimana nilai kebersamaan, nilai gotong royong ini ya kita tanamkan dalam pekerjaan kita. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan, kebaikan dan dalam ketakwaan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini kebersamaan ini juga bisa dipupuk tidak hanya di lingkungan kerja kita, tetapi tidak lepas dari teman-teman kerja kita. Saya katakan begini Pak, kan tidak ada salahnya di luar jam kerja kita ada kebersamaan. Biasanya olahraga ya Pak ya, olahraga bersama di hari Sabtu, di hari Ahad. Ya, yang ibu-ibunya mungkin kalau nggak olahraga masak bareng ya Bu ya. Makan bareng juga, ibu sudah makan bareng ya kan. Nah, nggak perlu masak-masak lah, langsung aja makan bareng. Nah, tadi saya lihat di depan kayaknya udah bakal makan bareng ya. Ini kebersamaan, makan bersama. Ya, jadi di luar sana juga bisa kita lakukan. Begitupun mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya event.
momentum. Ya, ada kegiatan misalnya kurban, ya bisa kita lakukan di kantor kita. Kita lakukan sendiri bersama-sama bergotong royong. Ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya, buka puasa bersama. Ini akan berefek Bapak Ibu sekalian terhadap kinerja kita. Terasa, ya nyatu. Kalau kata anak sekarang itu udah kayak apa ya, satu frekuensi gitu. Sama, nyaman sudah. Itu penting kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika nilai kebersamaan ini kita tanamkan, ya, gotong royong di dalam pekerjaan kita, ya ini internal dulu. Maka ini akan meningkatkan nilai-nilai dalam pendidikan keuangan terkait dengan nilai yang berapa tadi? Ketiga, apa itu? Sinergi. Terbiasa kita dalam melakukan sesuatu itu bekerja sama. Ya, tidak hanya internal, mungkin juga eksternal. Seperti itu. Tapi kalau internal aja kita tidak kompak, tidak solid, bagaimana kalau di luar mau baik? Seperti itu. Ini yang ketiga. Nilai yang keempat, ya, yang bisa kita ambil dari kisah tadi juga adalah nilai persaudaraan. Ini bisa kita lihat daripada kisah kurbannya baginda Rasulullah juga, yang mana hasil, ya, hewan yang dipotong tadi itu diberikan kepada orang lain. Ya, dikatakan di Al-Quran itu surah Al-Hajj ayat 28 dan 36, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah sebagian dari kurban itu dan berikan kepada orang-orang yang sengsara, orang-orang yang miskin. Lalu di ayat yang lain juga dikatakan, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Makan dan berikan kepada orang-orang yang susah, yang minta-minta, dan orang yang gak minta-minta. Artinya orang yang kaya juga boleh diberikan daging kurban. Bahkan Bapak Ibu sekalian, yang non-muslim pun silahkan, dengan catatan yang non-muslim sudah dapat. Oh ya, ada masalah. Ini kan persaudaraan, tidak bersaudara satu akidah, bersaudara sebangsa, senegara, bersaudara satu kantor. Paling mentok-mentoknya bersaudara satu nenek kakek moyang kita, atau Adam, ya. Ukhuwah basyariyah, ukhuwah bataniyah, tidak hanya ukhuwah Islamiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika ini kita tanamkan, kita terapkan dalam pekerjaan kita, nilai persaudaraan, apalagi di sini KPP, Pak, ya, kantor pelayanan pajak. Ada pelayanan. Tentu saja kita selalu bersosialisasi, berinteraksi dengan orang luar, Pak. Ya. Maka lihatlah mereka itu sebagai saudara kita. Sehingga ketika kita melihat mereka itu saudara kita, yang kita lakukan adalah, ya, totalitas kita memberikan pelayanan. Tidak setengah-setengah. Apalagi Rasulullah katakan, "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi." Allah itu senantiasa menolong seorang hamba manakala hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya yang lain. Jadi urusan itu baru, mohon maaf, kalau bisa dimudahkan jangan dipersulit. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan bagi orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Nah, kalau persaudaraan ini lebih lagi kepada orang di luar kita, Pak, ya, seperti itu. Nah, ini kita tanamkan, maka akan sejalan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Ya, tentang apa? Yang keempat, pelayanan. Pelayanan kita akan berkualitas, akan maksimal. Kalau orang yang kita layani itu kita anggap sebagai saudara. Tapi kalau bukan saudara, itu ngasal saja, Pak. Jadi apapun status sosialnya, dia saudara kita, tanpa harus melihat yang lainnya. Seperti itu. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang nilai kesungguhan, mujahadah, ya, sungguh-sungguh. Ini bisa kita ambil dari kisah kurbannya Abu Hatim tadi. Bagaimana kesungguhannya, sekalipun beliau sedang tak mampu, tapi beliau bersungguh-sungguh. Dengan cara apa? Berhutang. Kesungguhan itu akan melahirkan kreativitas baru. Iya Bapak Bu? Dia kalau sudah sungguh-sungguh, dia akan mencari jalan. Dan ini sudah jaminan dari Allah. Waladzi, surah Al-Ankabut itu 109, saya tidak salah ya, 109. Waladzi akan 69, mohon maaf. Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu amalan,
maka kami akan berikan jalan untuknya. Diberitahu oleh Allah. Yang penting ada dulu keinginan, kesungguhan. Nah, seperti Abu Hatim, tak bisa, tak ada uangnya untuk berkurban, tetapi ada jalan yang diberikan. Pak Bu, kira-kira mudah nggak kita cari tempat berhutang? Kadang-kadang nggak mudah juga kan? Nah, susah juga orang mau minjamkan ke kita. Tapi di sini Allah berikan jalan. Ada orang yang mengutanginya untuk beli order lagi Pak Bu. Ya, Allah berikan jalan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nilai kesungguhan sebisa mungkin juga kita terapkan di dalam pekerjaan kita. Ya, bersungguh-sungguh dalam melakukan apa saja. Sulit, lakukan saja dengan kesungguhan. Bukan berarti ketika sulit kita berhenti. Karena kita meyakini inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, ada kemudahan, dan itulah jalan yang Allah berikan kepada kita. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, ketika kita sudah bersungguh-sungguh, ini akan membuat kita kreatif, Bapak Ibu sekalian. Kadang kita ingat bekerja itu tadi hanya sekedarnya saja. Orang yang bersungguh-sungguh itu gak akan cepat berpuas diri. Ketika pun dia sudah melakukan suatu pekerjaan, dia akan selalu evaluasi bagaimana ada perbaikan sehingga ada peningkatan. Itulah orang-orang yang beruntung di dunia ini, dalam kehidupan ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kesungguhan ini kita tanamkan pada diri kita, maka ini akan meningkatkan nilai-nilai yang ada di Kementerian Keuangan. Apa yang terakhir Pak Bu? Kesempurnaan. Tidak mungkin kita dapatkan kesempurnaan kalau tidak ada kesungguhan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita hanya bekerja, hanya sekedarnya saja, ya, tanpa ada evaluasi, tanpa ada perbaikan. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, ya, kami pas mau masuk ke zuhur. Habis itu kita juga mau makan siang, ya Pak ya. Nah, jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Intinya tadi adalah ada 5 nilai yang bisa kita ambil dari 4 kisah kurban tadi. Pertama, nilai ketulusan ataupun nilai keikhlasan. Yang kedua adalah nilai kepatuhan atau nilai ketaatan. Yang ketiga adalah nilai kebersamaan atau gotong royong. Yang keempat adalah nilai persaudaraan. Dan yang kelima adalah nilai kesungguhan. Mudah-mudahan 5 nilai ini kita tanamkan dalam pekerjaan kita sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai yang memang sudah ditetapkan di dalam Kementerian Keuangan. Dan mudah-mudahan juga segala aktivitas kita dalam pekerjaan kita semuanya bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.